Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11 agama, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan di siang hari ini kalian masih diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring dengan baik. Saya harapkan anak kelas 11 agama bisa absen semua ya hari ini. Untuk pertemuan kita pagi ini adalah kita membahas bab 3, yaitu tentang dampak imperialisme dan dampak kolonialisme. Nah, dampak imperialisme dan kolonialisme dibagi menjadi 4. Bisa berdampak di bidang politik pemerintah, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan di bidang pendidikan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas kelas 2 ya, di bidang politik dan pemerintahan dulu yang pertama. Di bidang politik dan pemerintahan ada masa kekuasaan VOC, ada masa pemerintahan Daendels, ada masa Raffles, dan ada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa kekuasaan VOC Indonesia tahun 1602 sampai 1799, di Indonesia diawali dengan kedudukan mereka yang berkedudukan di Batavia. VOC turut campur terhadap kehidupan kerajaan-kerajaan sosial. Campur tangan VOC dalam urusan politik kerajaan yaitu penguasa pribumi menjadi bawahan VOC. Politik adu domba divide et impera dijalankan oleh VOC menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan. Pada masa pemerintahan Daendels atau Gubernur Jenderal Daendels, pengusaha pribumi dianggap sebagai pegawai negeri. Mereka menerima gaji setiap bulan, dilarang menerima upeti, selain itu mereka kehilangan jabatan secara turun-menurun. Pulau Jawa dibagi menjadi 8 karesidenan. Kedudukan penguasaan pribumi semakin melorot. Dualisme pemerintahan, ada pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Kemudian ada bagian pemerintahan Eropa. Dualisme pemerintahan, saya ulang lagi, pemerintah Eropa dan pemerintah pribumi. Berikutnya bagian pemerintahan Eropa itu dibagi karesidenan, asisten residen atau afdeling, pegawai kontrolir atau kontrolir afdeling. Bagian pemerintah pribumi dibagi ada bupati, wedana atau distrik, asisten wedana order distrik, dan pejabat desa. Pada masa pemerintahan Raffles, masa pemerintahan Inggris di Indonesia dijalankan oleh Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan dari Letnan Jenderal. Pada masa pemerintahan Raffles berupaya mereformasi sistem pemerintahan di Hindia Belanda, menjadi pembagian Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, pembaruan dalam bidang ketatanegaraan, penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa, kepastian hukum bagi masyarakat. Pada masa kolonialisme Belanda tahun 1830 sampai 1942 mulai berlangsung setelah pemerintahan Komisaris Jenderal berakhir digantikan dengan sistem tanam paksa pada tahun 1830. Sejak saat itu kekuasaan tertinggi di Belanda dipegang oleh Gubernur Jenderal. Salah satu gagasan yang berdampak besar di bidang pemerintahan pada masa ini adalah Pact Nederlandsia atau Perdamaian Nederlandia. Gagasan yang diteruskan oleh J.B. van Hoots tersebut bertujuan menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Gagasan tersebut menjadi cikal bakal wilayah NKRI. Itu tadi di bidang politik dan pemerintahan. Yang kedua di bidang ekonomi. Pada masa
ekonomi pada masa VOC, masa Daendels, masa Raffles, dan masa Hindia Belanda. Di bidang kekuasaan VOC 1602-7 dampak ekonomi pada masa erat kaitannya dengan praktek eksploitasi berbagai wilayah Kepulauan Nusantara sejak tahun 1605. Di sini secara umum prakteknya eksploitasi itu bicara VOC adalah tanam paksa menyerahkan wajib monopoli perdagangan dan penyewaan pajak. Monopoli perdagangan VOC dipusatkan pada Maluku, memonopoli kegiatan perdagangan rempah-rempah, dan Banten memonopoli kegiatan perdagangan lada. Praktek eksploitasi VOC yang erat kaitannya dengan kebijakan VOC yaitu Flash-Gis, lembar resist, and kontingenten. Pemerintahan Daendels pada dampak ekonomi pada masa ini perubahan sistem perekonomian tradisional menjadi sistem perekonomian modern. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah status menjadi tanah milik kolonial. Perubahan status menyebabkan petani wajib membayar pajak penjualan hasil bumi kepada pemerintah kolonial. Dampaknya adalah pembangunan jalan raya Pos Anyar Panarukan. Di situ ada pembangunan jalan mempermudah akses perdagangan. Di sisi lain, pembangunan jalan raya Pos juga memakan banyak korban. Pada masa Raffles, di bidang ekonomi memberikan dukungan kepastian hukum untuk memunculkan kegiatan perdagangan bebas. Kondisi tersebut didukung oleh penerapan sewa tanah (land rent). Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles mendorong pemerintah kolonial menerapkan pajak tanah. Pada pelaksanaannya, sewa tanah sangat memberatkan rakyat karena membayar pajak sewa tanah sebagian besar tergantung pada rentenir Tionghoa. Dampaknya rakyat terlilit hutang lalu kehilangan tanah kepada rentenir Tionghoa. Pada masa Belanda berkaitan erat dengan sistem tanam paksa 1830-1870 dengan sistem liberal open door policy. Kebijakan tanam paksa ekonomi liberal menyebabkan munculnya kota-kota pusat India di Hindia Belanda, industri di Hindia Belanda. Kemunculan kota-kota tersebut diikuti dengan pembangunan jalur transportasi dari berbagai infrastruktur. Masyarakat pada masa kolonial Belanda juga mengenal sistem perbankan modern. Di bidang sosial budaya, di situ ada lunturnya feodalisme. Feodalisme adalah tanah yang dikuasai para bangsawan, tuan tanah, rakyat Indonesia berperan budak sebagai budak. Budak tersebut bekerja mengharap tanah milik bangsawan. Secara bertahap, penguasa kolonialis berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial. Pertumbuhan dan migrasi penduduk. Pada abad 19, pertumbuhan penduduk di Hindia Belanda mulai peningkatan kondisi mendorong pemerintah Hindia Belanda menerapkan program migrasi penduduk khususnya di Pulau Jawa. Juga berusaha memperlancar program migrasi untuk memujuk petani miskin di pedesaan Jawa untuk bekerja di perkebunan Sumatera Timur. Pada masa salah satu dampak imperialisme bangsa Eropa adalah pembagian status sosial diatur menurut hukum ketatanegaraan. Stratifikasi sosial golongan orang Eropa dibagi jadi 3. Golongan atas orang Eropa, golongan timur asing orang Arab, Tionghoa, Indonesia termasuk golongan pribumi, golongan yang terakhir. Demikian anak-anakku sekalian pada pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.